Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mas Tia Mukti. Kali ini kita akan mencoba mengulas terkait dengan ketopan seseorang yang menurut saya dari beberapa bulan yang lalu saya tertarik untuk menggali lebih terkait dengan siapa sih orang ini. Ikuti dulu yang berikut ini. Eka Gustiwana. Kenapa sih saya tertarik untuk mengangkat biografinya? Ternyata kalau Anda tahu yang beberapa 1-2 bulan terakhir ini begitu booming, ada lagu yang namanya Lati, gitu, ilat lidah gitu ya, yang dibawakan oleh Word Genius. Nah, di sini ternyata setelah kita lihat Word Genius ini membersnya ada 4 ini. Reza Arab Oktavian yang memang sudah lebih dulu populer ya. Kemudian ada Eka Gustiwana sendiri dan Billy Tanner, dan kemudian sejak 2019 ada tambahan additional player ini sepertinya Gerard Liu. Nah, ketika kita membahas Reza Oktavian sepertinya mainstream banget ya. Nah, nggak tahu kenapa saya tertarik sekali sejak 6 bulan terakhir lah untuk membahas tentang Eka Gustiwana. Nah, di samping saat ini begitu booming dengan Word Genius-nya, ternyata Eka Gustiwana kalau dulur-dulur pernah tahu at least 4 bulan yang lalu lah, itu Eka Gustiwana ini yang memproduseri sekaligus komposer sekaligus player gitu ya, murni didedikasikan menciptakan lagu yang murni didedikasikan untuk penanganan COVID oleh tim medis yang ada di Indonesia. Nah, ini sekilas coba kita lihat lagunya ya. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua Ya, ketika awal-awal lagu ini booming langsung meledak gitu ya. Nggak salah sih ketika memang nuansanya tim medis begitu kewalahan untuk menangani COVID, dan akhirnya lagu ini muncul sebagai sebuah bentuk apresiasi, dan ini yang menginspirasi banyak orang untuk menaruh empati, respect, dan simpati kepada tim medis ya. Keren sekali. Dan yang bikin tambah saya kagum adalah lagu ini diciptakan bukan semata-mata untuk pansos ya, panjat sosial, tapi lagu ini dibuat semata-mata untuk didedikasikan, tidak ada profit oriented oleh seorang Eka Gustiwana ini. Nah, akhirnya dari situ saya melihat bahwa orang ini keren banget ya, sebagai seorang komposer yang masih muda. Akhirnya coba ini ya kita lihat. Nah, ini kita lihat foto-fotonya. Oh, sudah menikah ya. Nah, nggak tahu kenapa saya tertarik untuk mencoba mengamati lebih dari sisi psikologinya yang dilihat dari sudut pandang gestur, bagaimana dia senyum. Beberapa bulan yang lalu diundang di acaranya Deddy Corbuzier podcastnya, dan saya melihat karakter yang kuat banget ya dari seorang Eka Gustiwana ini, dan ternyata orangnya kalem. Coba kita lihat foto-fotonya, kalem, dia tidak ekspresif itu ya, namun dia sangat respect terhadap lawan bicara. Senyum-senyumnya ini kalau kita lihat tulus ya, artinya nggak tahu kenapa saya melihat orang ini tinggal menunggu waktu aja untuk besar itu ya, Mas Eka Gustiwana. Keren banget ini, hebat lah pokoknya. Just saya nggak tahu konten-kontennya seperti apa. Coba kita lihat konten-kontennya ya. Konten-kontennya seperti apa ini? Oh, ternyata udah banyak loh Eka Gustiwana. Subscribernya ini 2,1 juta. Ya lumayan lah, banyak lah artinya. Tapi harusnya dia bisa lebih lah ya. Ekspektasi saya bisa tembus 5 juta. Tapi nggak tahu kenapa ya. Nah, rata-rata lagunya memang konten-kontennya rata-rata memang lagu-lagu aransemen ulang, kemudian composing lagu gitu ya, apalah istilahnya nggak tahu. 2.200.000 gitu ya, rata-rata ya banyak ini 7 juta ini dengan Atta. Coba kita lihat yang lama-lama ya. 1.700.000.
21 juta. Ada nontonnya 21 juta. Nggak tahu ini siapa ya ini ya. Mana Janji Ayah. Oh, ternyata nggak hanya lagu ya. Mungkin aransemennya, komposerin lagunya di dalamnya film short movie Sad Story. Coba ya kita tonton video ini. Coba kita ulang ya. Kita ulang, agak nggak jelas. Jadi ada seorang anak gitu ya. Biasa ya, dunia anak kecil gitu biasanya ya. Memang true story sih artinya. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Oh ini Eka Gustiwana. Keren. Ikut main film juga ternyata. Apa ini maksudnya ya? Wah, sandal jepit. Oh, di pestanya. Oh, maksudnya tadi diundang oleh Eka, teman-temannya diundang untuk acara apa ya? Oh, ulang tahun, 17 tahunnya Sweet Seventeen. Nah, teman-temannya pegang HP semua. Oh iya iya iya. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Astagfirullah. Berangkat, Nak.
Kok jadi kacau gini ya? Maunya ngangkat ini. Gila ini Mas Eka ini. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja. Gila. Awalnya saya mau ngangkat biografinya Mas Eka loh ini. Asli, speechless saya nggak bisa ngomong ya. Aduh. Piye lor? Ya tadi saya random filmnya itu. Gila asli itu. Ya meskipun berbau agak promo ya OLX ya, tapi maksudnya ceritanya itu alurnya true story gitu loh. Jadi anaknya itu awalnya inferior, kemudian dibully di sekolahan, kemudian meluapkan karena memang keluarganya dari sepertinya anak piatu gitu ya, tinggal bapaknya. Nah kemudian karena inferior merasa dibully oleh teman-temannya, akhirnya dia meluapkan kekesalannya kepada si ayah gitu ya. Nah karena tidak punya apa-apa, kemudian selalu diejek, sampai dewasa pun diejek karena tidak punya sepeda motor, tidak punya HP, dan sampai akhirnya ayahnya melihat itu, berusaha untuk berkorban karena tidak punya apa-apa, akhirnya menjual seluruh isi yang ada di rumahnya untuk dibelikan sepeda motor dan HP, tas dan sebagainya. Namun sebelum itu disampaikan, si anak terlanjur untuk negatif thinking ke ayahnya gitu ya. Dan sampai pada akhirnya karena ayahnya juga kerja, mungkin kepikiran gitu ya, akhirnya kecelakaan dan sepertinya tadi alurnya itu meninggal gitu ya. Dan akhirnya si anak menyesali dan ternyata semuanya sudah terkonsep, sudah dibelikan dan itu ada gitu ya. Masya Allah. Gila ini Mas Eka ini. Gimana menurut dulur-dulur sekalian?
Ini banyak loh ini. Jadi coba nanti silakan dilihat, dan ini wajib saya subscribe ini. Saya nggak tahu asli ini Mas Eka. Ya oke ya, dulur-dulur subscribe. Ini saya melihat ketulusan di diri dari Mas Eka. Postingan selanjutnya saya coba akan mengulas terkait dengan menggali lebih dari sudut pandang yang lain di balik kepopulerannya Mas Eka Gustiwana sebagai komposer dan pemain musik gitu ya. Saya terbawa suasana, ya Allah. Oke, mungkin pesan-pesan moralnya yang bisa saya sampaikan pada dulur-dulur semua, termasuk pada adik-adikku yang masih memiliki orang tua, ya tolong dijaga orang tuanya ya sebaik mungkin, karena sekalipun orang tua kita itu jahat di mata kita, sebenarnya beliau tetap menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan pada diri kita, dan saya yakin beliau juga memperjuangkan kita. Ada satu analogi mungkin ya, sejajatnya singa dia tidak akan makan anaknya. Mungkin analogi itu yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana dedikasi orang tua untuk membesarkan kita. Oke ya, tetap jaga orang tuanya baik-baik. Bagi saya, orang tua itu adalah hal yang prinsip yang harus kita jaga. Sejelek-jeleknya orang tua, aib itu adalah tetap aib kita sendiri. Jadi tetap harus kita jaga, kita selesaikan di tingkatan internal gitu ya. Oke, terima kasih dulur sekalian. Jangan lupa untuk share, subscribe, terutama untuk Mas Eka Gustiwana ini ya, hebat sekali ini. Oke, sebentar, saya nggak tahu speechless aku. Aduh. Oke, sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda dulu.